Teman-teman, kalian pernah nggak nganggur-nganggur, kemudian ngelamun-ngelamun, mikir waktu ya sejenak lah. Kalian kemudian mikir sesuatu hal yang cukup janggal sih soal mitos-mitos hantu pencari kekayaan di Indonesia itu loh. Oke, aku mau sedikit punya pertanyaan yang iseng sih ini sebenarnya. Mari kita pakai logika yang paling dasar sekali. Kenapa sih sebenarnya tuyul itu cuman berani maling duit pecahan cepek 100.000 di lemari pakaian tetangga yang ada di kampung-kampung itu? Tapi kenapa mereka nggak pernah punya keberanian untuk ngebobol brankas utama Bank Indonesia? Kenapa? Pertanyaan kedua, kenapa babi ngepet itu cuman keliling malam-malam gesek-gesekin badannya ke tembok-tembok bataku rumah warga-warga miskin? Kenapa mereka nggak pernah ketangkep CCTV sedang gesek-gesek badannya mereka di tembok marmer gedung Bursa Efek Jakarta itu loh? Sebenarnya aku tahu sih jawabannya secara metafisika dan secara supranatural. Cuman kita lagi ngobrolin hal yang lain nih teman-teman. Karena sebagai orang Indonesia, sejak puput pusar kita copot, sejak tali pusar kita dipotong, kita ini udah dijejelin dengan ketakutan kolektif soal dunia perpesugihan, teman-teman. Kemarin kan heboh lagi-lagi Gunung Kawi. Contohnya kemudian yang pesugihan-pesugihan umum ya, babi ngepet, tuyul, buto ijo, belorong, hingga yang viral lagi-lagi ritual Gunung Kawi. Kita ibarat dididik buat percaya kalau ada jalan pintas gaib untuk menuju ke kekayaan yang sangat melimpah. Sebuah jalan pintas yang menuntut pengorbanan darah, menuntut pengorbanan janin, dan nyawa manusia sebagai tumbal mutlaknya. Bullshit, nggak seperti itu teman-teman. Tapi sebagian masyarakat yang berpikirannya seperti itu bisa gemetaran loh di depan dukun atau di depan kuncian-kuncian pesugihan, which is nggak seperti itu sebenarnya pesugihan teman-teman. Tapi pesugihan ada apa enggak? Ada, sampai di era ini ada. Simak dah ini, makanya aku bakalan bongkar yang namanya pesugihan 4.0. Makanya di kisah dunia lain, di episode kali ini aku akan memaksa kalian buat keluar dari goa-goa klenik yang gelap nggak jelas itu. Kita lepas kacamata mistis yang nggak jelas, itu khayal, tahayul, khoyal, dan mari kita bedah mitos pesugihan ini memakai pisau bedah yang jauh lebih tajam. Ini adalah supranatural yang nyata di hari ini, karena faktanya entitas pesugihan itu, entitas tuyul, babi ngepet, ngipri, dan lain sebagainya nggak pernah mati, masih ada hingga hari ini. Mereka nggak pernah musnah dimakan oleh modernisasi. Mereka justru makhluk yang paling pintar beradaptasi. Pesugihan itu, iya, mereka itu pintar sangat beradaptasi. Mereka kemudian berevolusi, dan di hari ini setan-setan itu nggak lagi minta sajen kembang 7 rupa atau menyan atau cemani. Mereka sekarang lagi ngumpet dengan rapi. Di mana? Di dalam kantong kalian dan di dompet-dompet kalian. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So let's open your mind. Oke. Buat memahami bagaimana pesugihan modern bekerja yang akan aku ceritakan, kita harus kuliti dulu nih akar sejarahnya. Seperti itu. Kenapa sih mitos pesugihan itu bisa hadir dan kemudian mengakar begitu kuat di mindset kepala-kepala bangsa-bangsa Indonesia? Kenapa sih kok seperti itu? Apalagi ditambah podcast-podcast pesugihan mulu. Yelah. Jadi gini teman-teman, abad ke-18 dan abad ke-19, tahun 1700 dan tahun 1800-an, Nusantara ini adalah masyarakat agraris murni, pure agraris semuanya. Hampir semua orang itu hidup dari yang namanya bertani, nelayan, dan lain sebagainya. Dalam struktur masyarakat yang seperti ini, logika ekonomi itu sangat kaku, sangat linier, sangat simpel sekali teman-teman. Kalau mau kaya, ya udah harus punya anak yang banyak, makanya banyak anak banyak rezeki. Harus punya sawah yang luas, harus punya kebo sapi, ternak yang banyak, dan kerja terus peras keringat mulai dari terbit matahari sampai datangnya malam. Seperti itu kan mindsetnya. Ya banyak sih, aku masih ngalamin nenek-nenekku masih punya pola pikir yang seperti itu.
kekayaan di masa itu sebenarnya sangat bisa diukur secara fisik. Gampangnya ada keringat netes, ada padi, ada duit, seperti itu aja. Lalu teman-teman, tiba-tiba di sebuah desa terpencil itu ada satu tetangga yang sangat jarang pergi ke sawah sebenarnya. Kerjanya cuma diem aja di rumah, pintunya ditutup, tapi dalam hitungan bulan dia bisa beli tanah berhektar-hektar, teman-teman. Ngebangun rumah joglo dengan ukiran-ukiran yang mewah dan membeli belasan-belasan ternak. Luar biasa kan? Kurang ajar apa ini? Masyarakat agraris yang pada waktu itu tingkat literasi finansialnya nol besar, ini kemudian mengalami kepanikan kognitif. Ya, wajar saja. Otak mereka nggak punya kapasitas untuk ngeproses konsep-konsep ekonomi seperti contohnya adalah investasi modal, perdagangan komoditi antara pulau, terus kemudian arbitrase harga, atau kekuatan bunga akumulatif, bunga majemuk. Nggak seperti itu, mereka nggak punya pengetahuan itu. Dalam sosiologi masyarakat di era itu, kondisi ini kemudian memicu pandangan yang disebut zero sum game. Sebuah keyakinan bahwa jumlah kekayaan di dunia ini sudah dibatasin sebenarnya oleh alam. Jadi, kalau ada satu orang yang tiba-tiba jadi kaya, nggak ngotak, luar biasa kayanya, itu sebenarnya dia udah ngambil jatah rezekinya orang lain di desa itu. Itu kan yang terjadi, itu kan yang kemudian jadi isu di mana-mana. Wah, ini ngambil rezekinya orang satu desa ini, ngambil uangnya orang lain. Itu kan yang terjadi di pesugihan, karena mereka nggak paham bagaimana uang bekerja untuk kembali menghasilkan uang. Alah, aku jadi ngulangin kata-katanya Robert T. Kiyosaki kan. Uang bekerja untuk menghasilkan uang, bullshit juga itu. Kemudian masyarakat yang kuno ini mencari kambing hitam yang paling masuk akal bagi kapasitas otak mereka yang ada di saat itu. Apa itu? Nyugih setan, teman-teman. Ya memang seperti itu. Mitos pesugihan pada dasarnya adalah manifestasi psikologis atas adanya wealth inequality atau ketimpangan kekayaan sosial, teman-teman. Dan rasa iri hati yang akut di masyarakat kelas bawah kemudian menimbulkan yang disebut namanya insecurity. Seperti itu. Daripada mereka milih ngakuin dengan jujur bahwa tetangga mereka lebih pintar, bahwa tetangga mereka investor visioner yang handal, atau berani mengambil resiko-resiko bisnis, jauh lebih mudah bagi ego masyarakat di zaman itu untuk bilang tetangga miara tuyul, tetangga miara jin, nggak ngapa-ngapain, kaya, selesai. Ego dikasih makan, ego aman, dan kemiskinan yang tetap terjadi itu punya pembenaran, teman-teman. Ya, kalau bisa dibilang sebenarnya pesugihan adalah dongeng pengantar tidur yang diciptakan untuk menjelaskan kesuksesan finansial yang susah dipahami oleh orang-orang awam. Tapi itu kan cerita ratusan tahun yang lalu ya, yang kemudian dibelokkan oleh yang pertama adalah film-film horor murahan di Indonesia, dan yang kedua adalah konten-konten kreator yang ceritanya settingan semua, podcast-podcast yang seperti itu. Tapi ratusan tahun lalu, dan kita bicara tentang hari ini. Hari ini kita hidup di abad ke-21. Banyak orang yang bangga dengan gelar-gelar mereka. Kita ngeklaim hidup di era informasi, di mana cara kerja uang bisa diakses lewat satu klik doang, ya kan, M-banking itu. Tapi sebenarnya lucunya, teman-teman, keputusasaan manusia untuk menjadi cepat kaya tanpa batas, tanpa bekerja keras, itu nggak pernah berkurang sedikit pun. Semua orang pasti mau kaya dengan cepat tanpa kerja, bener nggak? Kalian mau nggak? Aku sih mau, teman-teman. Jadi teman-teman, dukun-dukun masa lalu, dukun-dukun kuno yang tinggal di gubuk di tengah hutan, kuncen-kuncen yang badannya bau menyan, sekarang ini sebenarnya udah kehilangan pasar mereka yang gede itu udah hilang. Mayoritas mereka ini sebenarnya udah bangkrut. Makanya kenapa Gunung Kawi kemudian diangkat lagi. Siapa yang bilang itu kuncen? Itu makelar, cuy. Tapi posisi kuncen-kuncen dan dukun-dukun ini nggak dibiarin kosong dong, tidak sama sekali. Tempat para dukun-dukun itu kemudian digantikan oleh dukun-dukun model baru. Kayak mana dukun model baru? Dukun model baru itu
pakai dasi. Anak-anak muda yang klimis yang kemudian hiperaktif itu loh, teriak-teriak di depan mobil sport yang ternyata sewaan. Mereka itu memamerkan tumpukan uang tunai, cash palsu teman-teman. Dan mereka menjanjikan kekayaan instan hanya lewat layar handphone kalian teman-teman. Di era digital, jimat keberuntungan enggak lagi bentuknya batu akik atau wapak-wapak kain-kain hitam. Enggak. Bentuknya udah enggak lagi seperti itu. Jimat itu telah berubah, bermutasi menjadi sebuah istilah psikologis yang sangat berbahaya. Apa namanya? Flexing. Masih kemakan flexing? Jangan kemakan flexing, teman-teman. Para dukun modern ini sadar betul ya bahwa mayoritas netizen Indonesia itu sedang mengalami depresi ekonomi. Ya, siapa sih orang semuanya, kita, aku, kalian semuanya ya mau beli barang nabung dulu kan. Barang-barang pokok itu kok naik semua ya. Kenapa ya? Semakin lama kok rasanya semakin mencekik ya. Nah, inilah yang digunakan mereka-mereka untuk mengeksploitasi kerapuhan mental. Mereka seolah-olah menciptakan ilusi bahwa sukses itu mudah kok, gampang kok sukses itu. Bahwa sebenarnya kemiskinan ini adalah kurangnya keberanian kalian untuk taruhan, untuk berinvestasi. Miskin lu, nggak apa miskin, nggak ini tolol, katanya kan gitu. Jadi, layar handphone kalian yang formatnya 9:16 itu berubah menjadi panggung ritual mistis yang sangat modern, teman-teman. Ibaratnya kalian dihipnotis dengan gaya hidup mewah, ya, buatan, by design, by script. Kita ini digiring untuk masuk ke sebuah labirin yang tanpa sadar bahwa kita sedang masuk menuju tempat pembantaian. Kita bakalan dihabisi di situ, teman-teman. Kok bisa? Ya, oke. Kita bahas satu-satu ya. Kita bedah entitas gaib ini satu persatu. Kita mulai dari tuyul 4.0. Di era digital, tuyul nggak lagi wujudnya anak kecil botak, telanjang bulat, kemudian berjalan ngendap-ngendap di kolong tempat tidur. Enggak, beda. Tuyul di hari ini wujudnya jauh lebih rapi, jauh lebih klimis, teman-teman. Judi online dan slot-slot, investasi bodong. Kalian nggak perlu lagi nyiapin ruangan khusus di rumah, nggak perlu seperti itu. Nggak perlu nyajiin sesajen. Ritualnya jauh lebih higienis, teman-teman. Kalian cukup, ya inilah, download aplikasinya, download di App Store atau Play Store, kemudian masukin data diri kalian, terus kemudian kalian deposit dah dari uang kerja kalian yang, ya, kerja kecil-kecilan kalian, udah selesai. Dan disitulah sihirnya kemudian bekerja, teman-teman. Dalam hitungan detik, saldo di rekening kalian itu bisa disedot habis secara goib, teman-teman. Hilang tahu-tahu, nggak ada jejak fisik, nggak ada jejak pencurian, semua diatur oleh mesin algoritma, ya algoritma bandar tentunya yang udah disetting sedemikian rupa dengan menggunakan teori psikologi variable reward system. Itu, waduh, fatal sih itu, teman-teman. Ya settingannya dari flexing itulah awal-awalnya. Apa dulu namanya? Binomo seperti itu. Sebenarnya itu adalah trik psikologis yang sama yang digunakan untuk ngelatih burung dara, merpati di lab, teman-teman. Kasih kemenangan kecil di awal buat memicu ledakan hormon dopamin di otak ya, dopamin boom, itu bisa bikin kita ngerasa sakti, bisa bikin kalian seperti, weh aku jago nih, menangan nih, ngeramal masa depan. Lalu ketika kalian udah kecanduan dan naikkan taruhan kalian, investasi kalian jutaan rupiah, tiba-tiba lenyap aja, algoritma ngebalikin grafiknya. Uang kalian yang kalian setorin, kalian deposit ke investasi bodong atau judi-judi online itu, boom, hilang langsung ke rekening-rekening bandar yang ada di luar negeri, atau bandar yang ada di sini juga ada sih sebenarnya. Dan lucunya lagi, teman-teman, kalau dulu orang hilang duit karena tuyul, mereka itu pasti ngamuk dong, teman-teman. Bisa jadi ngebakar rumah dukun sampai seperti itu. Tapi di hari ini, saat uang kalian habis disedot oleh tuyul digital, ya, apa yang terjadi? Justru nyalahin diri sendiri. Justru bodoh banget nih, bego banget gue seperti ini. Ya, apa namanya? Kita termanipulasi lah. Kita kayak digoblok-goblokin seperti kita kurang pengetahuan tentang investasi, kita kurang pengetahuan tentang grafik merah dan hijau, pergerakan nilai, seperti itu kan. Nah, hasilnya apa? Bandar menang, kalian pulang ngebawa gangguan mental, bisa jadi sinting,
Terus gimana dengan yang namanya babi ngepet? Loh, ini lebih agresif, lebih darah dingin nih teman-teman. Babi ngepet di hari ini udah jadi yang namanya industri pinjaman online atau pinjol. Kalau dulu kalian mau dapat uang gaib nih, harus pergi dulu ke dukun kan, kemudian ngasih ayam cemani dan jagain lilin tengah malam agar nggak mati itu lilinnya. Tapi sekarang ritualnya dipangkas habis, set, gampang. Kalian cukup duduk di atas kasur, kemudian geserin kamera handphone kemana? KTP kalian, selfie, pegang KTP, dan ngasih akses mutlak untuk aplikasi itu mengakses seluruh daftar kontak, galeri foto, dan data pribadi dalam ponsel kalian. Seperti itu kan yang terjadi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, biometrik kalian direkam, data kalian diambil sama mereka, boom, jutaan rupiah langsung masuk ke rekening kalian. Ajaib kan? Duit nggak tahu dari mana, tahu-tahu ada. Ya, ini seperti sihir instan, nggak ada usaha, nggak ada apa, tahu-tahu dapat duit. Tapi ya lagi-lagi ingat teman-teman, hukum mutlak di alam pesugihan sejak ribuan tahun yang lalu teman-teman. Nggak ada makan siang gratis di dunia, itu nggak ada. Selalu ada harga yang harus dibayar, selalu ada tumbal. Zaman dulu mungkin dukun mintanya ya tumbal fisik yang sangat ekstrim. Ya nyawanya anak kandung, bayi yang keguguran, atau umur yang dipotong 10 tahun. Itu kan yang ada di film horor. Ngeri nggak? Konyol teman-teman. Nggak seperti itu jalannya pesugihan. Oke. Mari kita sedikit buka mata pada realitas di sekitar kita hari ini. Tumbal yang diminta oleh algoritma kapitalis predator ini jauh lebih sistematis, lebih sunyi, lebih bersih dari darah, tapi ribuan kali lebih mematikan, teman-teman. Ketika seseorang udah terjerat dalam lingkaran setan pesugihan digital ini ya, itulah proses penumbalan massa dimulai melalui 3 tahap yang sangat mengerikan, teman-teman. Tahap pertama adalah social death. Ini adalah momen ketika data pribadi kalian yang tadinya rahasia disebar secara brutal oleh algoritma pinjol ini ke seluruh dunia. Bayangin aja teman-teman. Semua orang yang ada di dalam kontak kalian, mulai dari ibu kandung ya, bapak, adik, teman-teman kecil, mungkin pacar kalian, hingga atasan kalian di tempat kerja, itu kemudian menerima pesan singkat yang menyatakan bahwa kalian adalah penipu, buronan, atau pemakan uang haram. Foto-foto wajah asli kalian disandingkan dengan narasi-narasi fitnah yang apaan sih ini. Itu dalam 1 hari. Reputasi yang kalian bangun selama bertahun-tahun hancur boom jadi abu, teman-teman. Kalian tiba-tiba terisolasi, bahkan diisolasi sebenarnya dari lingkungan, dipecat dari jabatan karena pinjaman online yang nggak terbayarkan, dan dibunuh karakter manusianya selama kalian masih hidup. Jahat kan? Jahat. Tahap kedua, matinya akal sehat atau psychological death. Stres tingkat tinggi memicu otak kalian melepaskan hormon kortisol dan adrenalin secara banyak sekali tanpa henti, teman-teman. Kalian ibaratnya masuk ke dalam fase paranoia akut, paranoid. Setiap kali kalian dengar suara handphone, notif, jantung kayaknya mau copot, teman-teman. Kalian nggak bisa lagi ngebedain mana realitas, mana ancaman, mana temen, mana apa. Tahu-tahu handphone dert gitu, udah apaan nih, seperti itu. Ya akhirnya nggak bisa tidur berhari-hari, nggak bisa nelan makanan, dan terus-menerus dihantui oleh ketakutan dari debt collector, dari bahkan debt collectornya belum datang, baru diteleponin itu loh. Ketakutan ini bakalan jadi lebih nyata, lebih intimidatif daripada ngelihat sosok pocong atau kuntilanak yang berdiri di sudut kamar nagih duit pesugihan itu. Sama aja kok, itu sekarang jadinya debt collector. Notif tagihan di handphone itu loh udah jauh lebih mengerikan daripada suara ketukan pocong di pintu kalian. Dan tahap ketiga adalah physical death atau kematian fisik. Ini adalah klimaks dari ritual penumbalan digital itu, teman-teman. Sebenarnya berapa banyak sih kalian baca berita tentang orang yang mengakhiri hidupnya sendiri karena hal seperti ini? Perhatiinlah polanya, teman-teman. Setan-setan digital buatan para bandar ini nggak pernah nyentuh fisik korban mereka, sama sekali tidak. Mereka nggak butuh pisau buat motong nadi kalian. Mereka cukup bikin yang namanya jebakan sistematik.
jebakan-jebakan sistemik yang mereka bikin ini adalah labirin-labirin keputusasaan yang begitu pekatnya tertanam di ribuan para korbannya, sampai korban itu sendiri dengan kesadaran penuh rusak, ngambil tali, mengakhiri hidupnya sendiri. Itu kan ini ya, mengerikan sekali ya, lebih mengerikan daripada kalian ditagih-tagih sama pocong, masih bisa kabur kalian. Ya teman-teman, di era digital ini monster yang paling menakutkan bukan lagi makhluk astral yang matanya merah, yang kemudian menghuni pohon gede, pohon-pohon beringin tua di ujung-ujung desa. Enggak, udah beda teman-teman. Setan yang paling nyata, yang paling dekat, dan yang paling berbahaya adalah sistem kapitalis predator yang dengan sengaja mengeksploitasi keputusasaan, kemiskinan, dan ketidaktahuan kita sebagai manusia, teman-teman. Mereka ya ngerancang aplikasi ini untuk ngerusak yang namanya sistem dopamin di otak kita. Ya memang seperti itu, mereka udah melakukan penelitian ini sejak lama, sejak tahun 60-70-an teman-teman. Mereka ngebuat kita nggak sabar, mereka membuat kita percaya sama ilusi kesuksesan yang tanpa proses. Tahu-tahu kaya, sebenarnya kaya itu gampang. Gila, nggak seperti itu. Kalau dulu ya teman-teman, nenek moyang kita mengajarkan buat bakar kemenyan, tabur garam di sekeliling rumah, atau masang-masang jimat di sekitar pintu untuk menolak serangan-serangan ilmu hitam, ilmu gaib. Hari ini di abad ke-21 mungkin mantra penangkalnya udah berubah total, teman-teman. Mantra paling kuat untuk ngehancurin kekuatan tuyul 4.0 dan babi ngepet digital itu cuman dua hal kok, teman-teman. Apa itu? Literasi finansial dan kesadaran diri yang sangat radikal, teman-teman. Loh, kok bisa? Ya memang, kalian punya literasi, kalian punya senjata, kalian punya kesadaran, kalian punya senjata. Sadari dengan logika yang paling dingin ya teman-teman. Sadar kalian, nggak ada kekayaan yang tiba-tiba jatuh dari langit. Nggak ada itu teman-teman. Semua ada metodenya. Bahkan jika itu pesugihan sekalipun, pesugihan setan sekalipun, semuanya ada lantarannya teman-teman. Di dunia digital, dunia internet, kalau ada sebuah aplikasi, ada sebuah situs, atau ada influencer yang nawarin cara gimana caranya cepat kaya, nggak ada resiko, tanpa kerja keras, waktunya singkat, ya itu sama aja kayak dukun nawarin kaya cepat tanpa tumbal. Percaya deh sama omonganku kali ini. Percaya kalian, uang kalian bukan target utamanya. Kalian itu targetnya. Kalian adalah target untuk penumbalan berikutnya. Jadi, stop untuk nyari jalan pintas yang merusak akal sehat. Bangun kembali yang namanya rasionalitas dan nalar pikir kita semua yang memang ya aku sendiri juga ngakuin sih udah banyak tumpul. Karena apa? Karena terlalu lama nge-scroll sosial media itu loh. Karena di kisah dunia lain, pikiran yang kritis dan logika yang tajam adalah satu-satunya senjata supranatural yang paling sakti yang bisa menyelamatkan kalian, yang bisa menyelamatkan dompet, harga diri, bahkan nyawa kalian. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.